Hai semuanya, welcome back to my channel. Oh la la, in New Zealand. Oh silahlah di New Zealand. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan bahagia selalu ya. Dan terima kasih loh udah ngeklik video ini. Hari ini aku exciting banget. Aku pengen bikin video ini udah lama, tapi ya ketunda-tunda mulu. Biasalah mom lives ya kan. Jadi hari ini aku mau bahas gimana cara aku menurunkan berat badan sebanyak 13 kilo dalam 2 bulan. 2 bulan saja dengan cara alami dan sehat ya pastinya. Jadi aku udah pengen banget share ini sama kalian karena aku udah ngerasain ini dan coba ini dan hasilnya bener-bener memuaskan. Hasilnya bener-bener gimana sih? Terwujud deh pokoknya. Bener-bener terwujud. Berlama-lama kebanyakan cacot ya kan? Kita langsung aja pada pembahasan yang sebenarnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Jadi aku cerita dulu ya, aku naik berapa kronologis. Detailnya aku naik berapa banyak pas hamil. Jadi long story short, aku tuh nikah itu BB aku sebesar 57 kilo. Tapi sebenarnya idealnya aku tuh sebenarnya harusnya 55 ya. Pindah ke New Zealand itu kan happy banget ya. Makan mulu, nyobain makanan ini, makanan itu, nge-wine. Naiklah ya 5 kilo ya kan. Jadi 60, jadi berapa tuh? 62 kg. Abis itu Hamidun ya kan, Hamidun membengkak maksimal kemarin tuh sampai 75 kilo. Itu terbesar yang pernah aku rasakan seumur hidupku. Berat banget rasanya 75 kilo itu bu. Tapi sebenarnya kalau denger cerita-cerita orang 13 kilo itu nggak terlalu gimana ya pas naik hamil. Banyak kan yang naik sampai puluhan kilo juga, yang lebih gitu. Ini aku masukin foto-foto perkembangan badan Eke ya. Biar kayak ada gambarannya aja gitu kan. Cus! Jadi pas hamil, sesudah hamil beberapa bulan, aku sih masih santai-santai aja. Dan suamiku juga nggak pernah nuntut untuk kurus lagi, cepetan balik lagi. Nggak pernah sama sekali. Dan aku memang asli eksklusif, jadi lapar mulu bawaannya kan. Disclaimer, aku nggak bilang kalau orang gemuk itu jelek atau kurang menarik ya. Everyone have their own body and they have to love it. Tapi menurut aku kan ada juga sih orang yang gemuk tapi seger, cakep gitu kan, makin kayak anak muda, lebih muda gitu kan. Tapi kalau Eke, bantet bun. Pokoknya kalau aku udah melewati batas di atas maksimal 58 itu ya, itu udah bantet, udah kayak cannonball, well, barrel. Bentuknya udah kayak begitu deh. Karena Eke kan pendek, mini, aka imut-imut atau amit-amit ya kan. Baju-baju aku semua sampai naik size 18 dan aku harus ganti semua pakai baju-baju hamil gitu. Oh my god. Terus dari sebelumnya aku size 10 dan 12. Kalau di sini kan size-nya kayak gitu ya, nomor-nomor gitu. Mungkin kalau di SML-nya gitu udah sampai L menuju XL kayaknya. Rasanya pokoknya udah berat banget, kaki pada sakit, punggung sakit, badan sakit, bentar-bentar sakit. Pokoknya bergerak tuh susah banget, kayak berat banget gitu badan. Mungkin kakinya juga sakit karena udah nggak mampu menampung badan yang segede gitu ya kan. Nafas pun tuh jadi susah, kayak terengah-engah gitu loh, kayaknya saking beratnya gitu. Jadi setelah Sofia 15 bulan baru aku niat untuk kurusin berat badan untuk kesehatan aku sendiri gitu. Bonus kurus penampilan cakepan dikit.
Karena memang berasa banget badan 75 kilo itu. Kalau bangun dari abis rebahan itu kayaknya susah banget, men. Harus ditarik dulu, minta tolong ke suami. Bangun, tolong, send help. Setelah aku melakukan research gimana sih cara mengurangi berat badan dengan cara alami dan sehat gitu setelah melahirkan. Nah, sebenarnya ada beberapa faktornya ya kan. Yang pertama, faktor pertama itu adalah genetik, genetik ini kan yang pertama. Nah itu udah pasti ya, kita nggak bisa apa-apain ya, itu udah keturunan dari yang sono-sono gitu. Nah kebetulan ibuku, almarhumah ibuku tercinta, dan keluarga almarhum bapakku juga itu keturunannya besar gitu. Tapi basically aku sendiri makan dikit itu udah cepet. Basically dari dulu aku juga gym banget ya, dulu itu aku cepet naik dan cepet kurus gitu. Jadi kalau aku ikutin aturan-aturan ini aku bisa cepet balik kurus, dan kalau aku sembarangan lagi ya udah balik lagi aja gitu. Tapi kalau lagi pengen kurus ya diet lagi. Terus yang kedua itu makan berlebihan kalori dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kebutuhan kalori kita itu sekian sehari, I don't know how much, nanti gue tulis di bawah. Tapi yang kita makan lebih dari itu, jadi itu membengkak. Ketiga itu kurang bergerak, padahal aku capek juga ya ngurusin anak sendiri, muter-muter rumah, tapi itu tetap gak cukup gitu. Olahraga itu memang penting banget. Jadi inilah 5 cara atau step yang aku lakukan untuk nurunin BB aku ya. So, yang pertama, olahraga, gym, apapun itu yang pasti bergerak. Yes, jadi pas New Year kemarin 2022 itu aku dan suami bikin resolusi bareng-bareng berdua untuk turunin berat badan. Jadi soalnya dia juga ikutan hamil bareng Eke. Naik sampai 20 kilo bareng-bareng berdua deh pokoknya. Jadi sejak kita married ya, terus kita punya goals untuk tahun ini, kita harus lost 20 kilo. Gimana caranya ya kan? Nah, menurut aku peran suami ini penting banget deh. Ini kayaknya hal terpenting yang untuk memotivasi kita sebagai emak-emak ini ya kan, yang udah kewong, udah married, udah punya anak, udah laku ini ya kan, males deh gitu kan. Tapi kalau suami kita mendukung dan kita sama-sama ngerjainnya bareng ya kan, biasanya kan habis married langsung naik drastis kan berat badan. Saling menyemangati gitu. We can do it together gitu ya. Dan kayaknya aku kalau misalnya dia juga nggak semangat untuk nurunin BB-nya, aku juga kayak ya udahlah, ngapain lu, orang lu juga kayak gitu, nggak mikirin kesehatan, nggak mikirin berat badan lu sendiri juga, ngapain juga gue gitu kan. Pokoknya jadi ogah-ogahan gitu kan. Nah terus itu kita langsung pokoknya setelah kita bilang oke, let's do it, terus kita langsung join gym ya kan, langsung register join gym. Tapi padahal sebelum join itu aku sempat mikir-mikir banyak juga sih, yang emang bisa ya gue nge-gym seharian ngurusin anak tuh udah capek banget rasanya loh. Terus mau gym lagi, mana ada tenaga, udah habis kali ya, mana bisa ya olahraga lagi gitu kan. Logikanya gitu kan ya. Udah capek seharian, udah ngurusin anak seharian, terus ditambah mau gym lagi, emang bisa ya kan. But surprisingly, kalau kalian olahraga atau gym itu, oh my god, badan lebih enteng dan berstamina dan berenergi. Aku biasanya gymnya either pagi atau sore ya, jadi kita gym seminggu 3 kali aja, enough gitu kan. Terus kadang aku ada kelas yang sore, nah itu jam 5-an, jam 6 gitu ya. Itu udah capek seharian ngurusin anak, terus sorenya jam 5, jam 6-nya gym. Pulang dari gym bukannya capek, tapi malah bersemangat, saking
bagusnya itu olahraga buat tubuh kita gitu ya. Terus lagi udah kita berenergi, terus sehat ya kan. Bonus yang paling penting, mood. Tahu kan, ibu-ibu, emak-emak, moodnya roller coaster, up and down ya kan, swing gak jelas ya kan, karena udah capek ngurusin anak, overstimulated, bla bla bla, banyak pikiran, ini itu. Kalau olahraga itu moodnya lebih happy. I don't know how it's work, nggak tahu deh itu bisa begitu ya. Kalau lagi nggak gym, aku biasanya bawa pagi-pagi ajak Sofia ke playground, terus sorenya kalau dedinya balik ke rumah dari kerja, dia yang ajak jalan. Ya itu kan udah olahraga juga kan ya. So intinya bergerak badan tuh harus gerak gitu, jalan kek, ngapain kek gitu, jangan diem aja gitu, at least sejam lah, atau nggak cuma 30 menit sehari aja, itu udah ngaruh banget. Terus yang kedua itu makan makanan bergizi dan berimunisasi. Makanan bergizi dan less kalori. Less is good, remember? Jadi kita mengganti kalori. Aku ganti nasi dan suamiku kan roti banget ya, dengan roti homemade bikinan suamiku. Pokoknya berat itu roti sehat. Nanti resepnya aku bikin video sendiri ya, stay tune. Aku masih sih makan nasi seminggu 1 atau 2 kali, tapi hanya 2 sendok centong, 2 centong, nggak boleh lebih. Yes, kita makan salad, sayur-sayuran, buah, terus proteinnya kalau kita masak ayam atau protein apapun itu, pokoknya garamnya secimit doang biar ada rasanya, no sugar in cooking, nggak ada gula-gula. Dan ini masalah penyakit Eke ini adalah snack ini biang penyakit deh kayaknya ya. Jadi teman-teman aku, kalau ada yang udah kenal aku, tahu banget aku adalah sweet tooth. Aku suka banget manis, I love sweet so much. Aku punya stok snack banyak banget di pantry, dan setiap beberapa menit, jam sekali itu pasti ngunyah gitu kan. Nah sejak diet ini aku stop literally all the snack. Pokoknya kita sampai bongkar pantry dan buang snack-snack yang aku nggak boleh makan. Kayaknya itu perlu di highlight deh. Kalau kalian mau kurus, pokoknya snack dulu deh. Kalau misalnya kalian belum bisa tuh makan, nggak makan nasi ya kan, snack stop at all. Dan jangan punya stok sama sekali, jangan ada nyetok snack. Jadi kalian tahu kan, kalian nggak punya snack apapun, kalian nggak punya stok snack. Jadi mau nggak mau kalian hanya bisa makan buah, dan itu surprisingly ngenyangin banget, dan kalian abis itu nggak mikirin lagi loh, beneran nggak pengen nge-snack lagi karena udah kenyang. Dan buah itu sehat udah pasti. Iya bener, kenyang dan nggak pengen ngemil sama sekali karena kita udah memenuhi gizi yang kita butuhkan. Jadi kalau kita makan sesuai gizi yang kita butuhkan, kita nggak perlu makanan sampah, makan snack-snack yang sampah itu. Nah tentu ini juga membuat ASI kita lebih berkualitas daripada isinya mecin gitu kan. Yang ketiga, ini adalah tidur yang cukup. Aduh, ngomongin tidur, ini nih berat bahasannya. Buat para moms ya kan, tidur itu kayaknya apa sih tidur? Kita nggak kenal lagi namanya tidur sampai setahun ya. Kalau dia udah di atas setahun, better lah, udah bisa lumayan ya kan. Nah tapi sampai sekarang Sofia juga masih rada-rada kadang-kadang suka bangun juga tengah malam 1-2 kali gitu. Pokoknya kalau bisa tidur 7-8 jam sehari ya bun. Yang keempat yaitu meningkatkan metabolisme. Apa sih metabolisme? Ya, metabolisme itu adalah kemampuan tubuh kita menerima kalori dan mengubah itu menjadi energi. Aduh, apose nyangkut. Menjadi energi gitu yang kita pakai sehari-hari gitu kan. Aduh, ini kenapa sih kabelnya? Nah, ada orang yang makannya dikit langsung gemuk. Ini Eke banget. Makan dikit langsung gemuk ya kan. Nah ada orang juga yang makannya banyak tapi tetap kurus. Nah itu
back to gen, balik lagi ke genetik tadi, sama si metabolismenya yang bagus dan lancar. Nah, sama usia juga berpengaruh ya bun. Semakin muda metabolismenya makin bagus, semakin tuir semakin ciut gitu. Makanya biasanya kalau kita udah makin berumur, badan kita juga semakin berumur, semakin banyak gitu, gendut. Nah sekarang pertanyaannya gimana sih melancarkan metabolisme? Ada caranya, yaitu dengan olahraga pastinya, ya kan? Balik lagi olahraga. Terus kedua, minum air hangat. Aku minum air hangat dengan chia seed dan lemon setiap pagi aku bangun tidur. Nah, sekarang kita sampai ke number 5. Ini adalah tips yang terakhir, yaitu menyusui. Tentunya nggak semua orang bisa menyusui ya kan? Tapi aku bersyukur aku bisa menyusui. Dan mungkin yang nonton ini juga belum punya anak, ya kan? Gimana mau menyusui ya nggak sih? Tapi balik lagi, it's my way. Ini yang aku lakukan, ini caraku untuk aku menurunkan berat badan AK. Alhamdulillah aku dikasih keberkahan untuk bisa menyusui ya kan. Dan kata orang, menyusui itu adalah diet alami. Dan it's true. Setiap tetes ASI yang keluar itu adalah kalori yang dikeluarkan oleh tubuh kita untuk menghasilkan ASI itu sendiri gitu. Karena ketika kita menyusui, energi kita itu banyak yang terbuang. Walaupun kita cuma rebahan gitu kan, kita pikir kita nggak ngapa-ngapain. Padahal tubuh kita ini sedang bekerja keras untuk menghasilkan si ASI ini loh. Makanya kadang-kadang kayaknya capek banget gitu ya abis menyusui ya kan. Padahal cuma rebahan-rebahan doang ya kan. Terus jadi lapar terus ya kan. Nah ini aku rasain juga awal-awal. Tapi kalau aku lapar, aku ngehajar semua makanan apa aja yang ada di depan mata Eke ya kan. Yang intinya bukan makanan-makanan bergizi, apa aja deh. Nah itu yang bikin kita rasanya selalu lapar karena tubuh kita itu tidak memenuhi gizinya gitu. Nah setelah aku diet ini dan makan makanan yang bergizi, sayur dan buah doang gitu, itu aku gak lapar sejak diet ini. Dan aku hanya makan sejak diet ini dan aku hanya makan makanan bergizi, sayuran dan buah itu dan protein. Aku nggak lapar, aku nggak merasa pengen ngemil lagi gitu. Pokoknya itu karena aku sudah makan makanan yang udah memenuhi kebutuhan tubuhku gitu, yang bergizi dan seimbang. Jadi laparnya itu sesuai kebutuhan tubuh aja gitu pas. Of course, breakfast, lunch, dinner, dan snack in between gitu kan. Snacknya balik lagi yang healthy, which is fruit. Oke, sekarang aku udah 62 kilo. Yeay! Seneng banget, turun 13 kilo dalam waktu 2 bulan. Kalau aku bisa, kalian pun bisa, ya kan? Sama-sama dengan suamiku juga, dia udah turun 10 kilo, ya kan? Saling menyemangati. Kita belum sampai goal kita sih untuk turun 20 kilo, but we are halfway there. Kita udah melakukannya and we did it and it works. Sebenarnya aku turun 5 kilo pun udah happy sih. Maksudnya aku udah cukup puas gitu. Sekarang pokoknya yang pasti badan udah berasa lebih enteng banget. Jalan jauh juga udah nggak ngos-ngosan. Nafas juga lebih gimana enak gitu. Incredible sih. Gimana our body, gimana badan kita itu bereaksi dengan kita seharusnya makan dan kita harusnya lakukan gitu. Sebenarnya diet itu sangat simple dan nggak perlu kita minum obat, pengurus, pelangsing, apalah, ya gitu aja. Sesimpel itu sebenarnya. Kalian hanya perlu olahraga, less kalori, penting banget kalori. Limit your calorie. Hanya makan sesuai dengan yang tubuh kalian butuhkan dan perlukan. Sometimes kadang-kadang kita juga masih cheating kok. Sometimes kalau kita lagi malas masak juga, kita masih pesen makanan yang unhealthy gitu. Tapi nggak 3 porsi sekali makan kayak dulu. Ya seperlunya aja. Yang penting udah ngerasain gitu. Itu udah cukup. Oke deh, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian bisa terinspirasi
besok langsung diet sehat alami ala lala ya kan. Okay, so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. And see you in next video. Bye bye. Mwah.